Hujan rintik-rintik mengguyur bumi Kalimantan saat Raka melangkah keluar dari perahu kayu yang membawanya ke desa terpencil di pinggir hutan. Udara lembab, tanah berlumpur, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan tinggi yang seolah menyembunyikan rahasia kuno di balik kerimbunan mereka. Sebagai mahasiswa antropologi semester akhir, Raka sudah terbiasa dengan perjalanan ke pelosok negeri. Tapi desa Telaga Mati memiliki aura berbeda. Nama desanya saja sudah cukup menyeramkan. Namun justru itu yang membuatnya tertarik. Di sanalah, menurut seorang dosen tua, tersimpan kisah asli tentang bulu perindu mantra cinta yang dipercaya berasal dari zaman leluhur Dayak Purba. Disambut oleh Pak Gito, kepala adat sekaligus penjaga tradisi. Raka diperkenalkan pada rumerama panggung tua yang berjajar seperti menanti ajal. Malam pertama, ia menginap di rumah kayu besar milik Pak Gito yang berada di tepi hutan. Dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran misterius, dan di ruang tamu tergantung tengkorak manusia konon milik leluhur yang telah menjaga desa dari roh liar. Apa benar tentang bulu perindu? Tanya Raka malam itu sambil menyeruput kopi pahit. Pak Gito menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Bulu itu bukan untuk manusia biasa, nak. Ia hidup. Ia bukan alat cinta, tapi makhluk halus yang menyamar jadi helai rambut. Raka sempat tertawa, mengira itu hanya metafora. Tapi malam itu, saat ia tidur, sesuatu mulai mengganggunya. Ia bermimpi berada di tengah hutan lebat. Di sana, seorang wanita berdiri membelakanginya, rambutnya menjuntai hingga tanah, tubuhnya hanya dibalut kain putih kusam. Saat Raka memanggil, wanita itu perlahan menoleh. Namun wajahnya kosong, hanya kulit putih pucat dan dua lubang hitam menganga tempat matanya seharusnya berada. Suara lirih menggumam, "Cari aku, temukan aku, beri aku cinta, darahmu." Raka terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengucur meski suhu udara dingin menusuk. Tapi ia tak menyerah. Pagi harinya, ia menggali lebih dalam kisah lokal bersama Pak Gito, hingga suatu sore, di balik peti tua peninggalan dukun terakhir desa, ia menemukan sebuah kantong anyaman rotan. Di dalamnya, sehelai rambut halus berwarna hitam keperakan nyaris tak terlihat jika tak diperhatikan, dan secari kain berisi tulisan mantra kuno yang diterjemahkan oleh Pak Gito. Barang siapa menyimpan bulu ini dan membisikkan cinta, ia akan mendapat hati yang diinginkannya. Tapi hati yang didapat bukan milik manusia, melainkan milik perindu. Jika dipisahkan, darah akan ditagih. Jika dilupakan, jiwa akan ditelan. Raka, yang tengah patah hati karena cintanya pada Laras tak pernah berbalas, membawa bulu perindu itu diam-diam. Ia pulang ke kota. Dan malam itu, di kamar kosnya, ia membacakan mantra cinta sambil memegang bulu tersebut. Keesokan harinya, Laras tiba-tiba datang ke kosnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun ia memeluk Raka erat-erat. "Aku mimpi tentangmu," katanya. "Kamu memanggilku, dan aku merasa harus datang." Hati Raka berdegup kencang. Bulu perindu bekerja. Namun sejak itu, Laras berubah. Ia sering berdiri diam di tengah malam menatap dinding. Terkadang menggumam dalam bahasa yang Raka tidak mengerti. Dan setiap kali Raka mencoba menjauh, Laras akan menangis histeris. Darah keluar dari matanya. Hingga suatu malam, tetangga kos mereka ditemukan tewas tergantung dengan mata tercungkil dan bibir yang terpotong. Dan pada dinding kamar korban tertulis dengan darah, "Siapa yang mengganggu perindu akan dihukum." Kematian mendadak tetangganya, Randy, mengguncang seluruh kos-kosan. Polisi datang, namun tak menemukan sidik jari selain milik korban. Mereka menyimpulkan bunuh diri, meski kondisi tubuh Randy lebih menyerupai korban ritual. Raka mulai merasa dihantui. Sejak Laras tinggal bersamanya, ia tidak bisa tidur tenang. Gadis itu kerap mengajaknya berciuman dengan kasar, mencakar, bahkan kadang menangis sambil mencium tangan Raka berulang kali, seperti orang kerasukan. "Kalau kamu tinggalin aku mati," bisik Laras suatu malam. Tatapannya kosong. Raka mencoba memutuskan hubungan,
Tapi Laras mendadak pingsan dan tubuhnya kejang-kejang. Saat dibawa ke rumah sakit, hasilnya nihil, tidak ada penyakit. Namun di lengan Laras muncul goresan-goresan mirip tulisan kuno, seolah tertoreh dari dalam kulitnya sendiri. Keesokan malamnya, Raka bermimpi lagi. Ia berada di tengah lingkaran api. Laras berdiri di seberang. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Namun senyumnya tenang. Di belakangnya, sosok wanita berambut panjang yang sama seperti dalam mimpi di desa berdiri, menatap Raka. Kau telah memanggilku, kau milikku, dan dia, wanita itu, hanya wadahku. Raka terbangun dengan teriakan. Di sampingnya, Laras duduk memeluk lutut, matanya merah menyala, dan darah menetes dari hidungnya. Dia sudah di sini, bisiknya. Raka menyadari ini bukan sekadar efek mantra biasa. Ia menghubungi kembali Pak Gito lewat telepon satelit kampus. Pak Gito, yang mendengar cerita Raka, langsung panik. Kamu telah membangunkan roh perindu. Dulu dia wanita yang dikorbankan dalam ritual Dayak Hitam karena cintanya dianggap aib. Dia dikutuk untuk mencintai tanpa balas dan terus mencari tubuh untuk menjelma. Kalau begitu, aku harus menghancurkan bulunya, kata Raka. Tidak bisa. Bulu itu bukan benda. Itu bagian dari arwahnya. Kalau kamu hancurkan sebelum ritual pemisahan, dia akan marah dan Laras bisa mati. Raka putus asa. Ia mencari pertolongan ke kampus, ke paranormal, ke pendeta, tapi semuanya mengatakan hal yang sama. Kekuatan ini kuno, liar, dan tidak bisa ditangkal dengan metode modern. Suatu malam, Laras menghilang. Di kamar kos, hanya tersisa bercak darah dan bulu perindu yang ia simpan sebelumnya, kini menancap di bantal seperti jarum hidup. Telepon Raka berbunyi, suara perempuan berbisik. Dia bersamaku. Jika ingin menemuinya, datanglah ke tempat asal cinta. Tempat pertama kau mencintainya. Raka tahu. Tempat itu adalah bukit kecil di dekat Telaga Mati. Tempat ia dan Laras dulu melakukan penelitian bersama. Tempat pertama, ia menyadari ia mencintai Laras. Tanpa pikir panjang, Raka kembali ke Kalimantan. Perjalanan penuh kabut, suara burung malam, dan bisikan tak kasat mata menghantui tiap langkahnya. Di malam yang kelam, ia tiba di bukit itu. Di sana, Laras berdiri di tepi tebing. Tubuhnya berlumur darah, tapi ia tersenyum seperti biasa. Aku menunggu muka, ucapnya lembut. Namun di belakang Laras, sesosok wanita berdiri tinggi, kurus, dan berambut panjang. Wajahnya rusak, mulutnya robek hingga telinga, dan dari matanya keluar bulu-bulu halus seperti rambut Perindu. Perindu telah merasuk penuh. Dia milikku. Kau memanggilku dengan darahmu, maka hanya dengan darahmu aku bisa pergi. Raka jatuh bersimpuh. Ia sadar, satu-satunya cara untuk membebaskan Laras adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun sebelum ia mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Pak Gito muncul bersama seorang dukun wanita, cucu dari dukun asli desa Telaga Mati. Jangan berkorban. Roh itu bisa disegel kembali jika kita bisa memisahkan tubuh, cinta, dan darahnya dalam satu malam bulan mati, teriak sang dukun. Upacara pun dimulai. Laras meraung, tubuhnya melayang, dan bulu perindu terbang membentuk lingkaran hitam di udara. Raka harus tetap menyebutkan nama Laras, menolak cinta palsu sang perindu, dan mengakui bahwa cintanya bukan karena mantra tapi karena kenangan asli yang telah dilukai oleh keserakahannya sendiri. Namun, perindu menolak menyerah. Ia membuat Raka melihat halusinasi Laras mati di pelukannya, desa terbakar, dan tubuhnya terkubur dalam lumpur hitam. Raka hampir menyerah. Namun pada detik terakhir, ia mengeluarkan benda terakhir yang belum disentuh oleh roh perindu. Kalung pemberian Laras di masa lalu, yang ia simpan di dompetnya. Dengan itu, ia membisikkan pada roh itu, "Cintaku milik Laras, bukan milikmu. Kau tak punya cinta. Kau hanya dendam." Teriakan panjang mengguncang malam. Langit mendadak cerah.
Bulu-bulu perindu terbakar dan menghilang ke udara. Laras jatuh, tak sadarkan diri. Tapi selamat. Raka memeluknya sambil menangis. Namun saat mereka kembali ke desa, Pak Gito hanya berkata pelan, "Kutukan ini tidak lenyap, ia hanya tidur kembali." Sampai ada cinta yang dibangun di atas mantra, bukan kejujuran. 3 bulan telah berlalu sejak malam upacara pemisahan itu. Laras telah pulih secara fisik, namun trauma dalam dirinya masih mengakar dalam. Kadang, ia terdiam lama di depan cermin. Kadang ia menanyakan hal-hal aneh. Seperti, "Apa kamu bener-bener cinta aku?" Atau, karena bulu itu, Raka memutuskan untuk menjaga jarak. Mereka tetap berkomunikasi, namun tidak lagi seperti dulu. Baginya, cinta yang lahir dari mantra bukan cinta sejati. Dan jika cinta itu menuntut darah, maka ia bukan berkat melainkan kutukan. Sementara itu, di Telaga Mati, situasi tidak tenang. Pak Gito menghubungi Raka lewat surat, mengatakan bahwa sejak bulu perindu terbakar, tanda-tanda ganjil muncul di desa. Burung gagak berputar di langit malam, bayi-bayi menangis tanpa henti saat bulan mati, dan sumur desa mengeluarkan air merah seperti darah. Raka kembali ke desa. Kali ini sendiri, ia membawa buku catatan, rekaman mimpi, dan mantra yang sempat ia salin dari kain tua. Ia bertekad menyelidiki lebih jauh tentang roh perindu dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Di rumah Pak Gito, Raka diperkenalkan pada Nia, cucu dari dukun wanita yang pernah membantu menyegel roh itu. Nia adalah perempuan muda yang cerdas, namun penuh kehati-hatian. Ia membawa Raka ke hutan larangan, tempat dulu ritual pengorbanan pertama dilakukan, tempat asal roh perindu. Di tengah hutan itu terdapat pohon bengkok, besar dan tua, yang akarnya menggulung seperti ular mati. Di bawahnya, sebuah lubang tanah tertutup papan kayu dan daun-daun kering. Nia menjelaskan bahwa tempat itu adalah makam wanita pertama yang menjadi perindu, namanya Sereya. Sereya adalah wanita Dayak yang mencintai pria asing, kata Nia lirih. Tapi cinta mereka dianggap mencemarkan darah suku. Ia dipaksa menikah dengan dukun desa, lalu dikorbankan agar arwah leluhur tenang. Namun Sereya tidak tenang. Ia menunggu dan menunggu, hingga akhirnya roh cinta yang hancur itu berubah menjadi dendam, lalu menyatu dengan bulu perindu yang dulunya hanyalah media untuk doa-doa pengasihan. Raka merinding. Ia menyadari Sereya bukan iblis. Ia hanya korban dari cinta yang dikhianati dan dipaksa. Dan bulu perindu adalah manifestasi kesakitan itu. Namun, hal aneh terjadi malam itu. Saat Raka dan Nia berkemah di dekat pohon bengkok, suara nyanyian muncul dari kegelapan. Suara lirih, menyedihkan. Dalam bahasa Dayak kuno, Nia gemetar. "Itu nyanyian Sereya," bisiknya. Tengah malam, mereka diserang mimpi bersamaan. Raka bermimpi Laras menangis, tenggelam dalam darah. Sementara Nia melihat dirinya berdiri di altar batu. Tubuhnya dililit rambut panjang yang mencekik. Keesokan harinya, lubang makam pohon bengkok terbuka sendiri. Di dalamnya, hanya tanah merah dan selembar bulu perindu baru, lebih hitam, lebih pekat, dan berdenyut seperti makhluk hidup. Nia ketakutan. Roh itu tak terbakar Raka. Ia lahir kembali, dan kali ini, dia mencari wadah baru. Raka sadar, upacara dulu tidak menghancurkan roh perinduhannya, dan kini, ia mencari tubuh baru untuk bersemayam. Saat kembali ke desa, mereka menemukan 2 penduduk tewas mengenaskan. Matanya robek, bibirnya terkunci dengan benang rambut, dan di dadanya terukir kata, "Cinta tanpa restu akan ditelan rindu." Raka dan Nia harus bertindak. Mereka harus menyegel roh itu selamanya. Namun, kali ini dibutuhkan warisan darah keturunan dari garis leluhur yang pernah mengorbankan Sereya. Ternyata adalah keturunan langsung dari dukun yang membakar tubuh Sereya dulu. Dan hanya darahnya yang bisa membuka sekaligus mengunci roh itu kembali ke tanah. Raka tidak ingin mengorbankan Nia. Tapi Nia tahu, jika ia tidak melakukannya, roh itu akan terus berpindah, menjerat hati, dan menuntut darah.
Dengan berat hati, mereka menyiapkan upacara terakhir, upacara pencerai jiwa. Di tengah hutan, pada malam bulan mati, mereka berdiri di sekitar lubang Sereya. Nia memotong telapak tangannya, meneteskan darah ke bulu perindu yang baru. Roh itu bangkit, memekik, dan tubuh Nia mulai bergetar hebat. Raka memeluknya, membisikkan kata-kata penenang. Ia tak bisa kehilangan orang lain karena kesalahan masa lalu. Namun roh Sereya muncul dalam bentuk penuh. Wanita dengan tubuh seperti bayangan kabut, rambut menjuntai ke tanah, dan suara yang menggema di kepala mereka. Kau memanggilku, kau membakarku, kau mengusirku, dan kini kau ingin mengurungku kembali. Kenapa aku tak pantas dicinta? Raka menatapnya penuh iba. Ia tahu, roh ini tidak jahat, hanya tak pernah diizinkan untuk dicinta. Maka, ia menjawab, kau dicinta, tapi bukan dengan darah, bukan dengan mantra, tapi dengan maaf. Ia mengeluarkan benda terakhir diari Sereya yang ditemukan Nia di gua tua. Catatan cinta, rahasia yang tak pernah dibaca dunia. Ia membacakan bagian terakhir. Jika aku tidak diizinkan hidup dengan cinta, maka biarlah cintaku menjadi kutukan. Tapi jika suatu hari seseorang membaca ini, maka bebaskan aku. Aku tidak ingin membunuh. Aku hanya ingin dikenang. Suara roh itu pecah seperti tangisan anak kecil. Rambutnya rontok satu persatu, kabutnya menipis, dan bulu perindu terbakar menjadi abu hitam. Nia roboh di pelukan Raka. Tapi, ia masih hidup. Dan untuk pertama kalinya, hutan larangan terasa hening dan damai. 2 hari setelah ritual terakhir, hujan turun deras di desa Telaga Mati. Bukan hujan darah, bukan hujan kutukan, melainkan hujan biasa, sejuk, dan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, malam terasa seperti malam, dan siang tidak dibayangi rasa takut. Raka dan Nia tinggal beberapa hari lagi di desa. Untuk memastikan tidak ada gangguan baru, mereka memakamkan abu bulu perindu bersama diari Sereya di bawah akar pohon bengkok, lalu menyegel tempat itu dengan mantra penenang dan lambang Dayak kuno, Simang, lambang penghentian siklus. Namun ketenangan bukan akhir dari rasa bersalah. Raka kembali ke kota dan menemukan Laras telah pindah, menghilang dari media sosial, bahkan dari kampus. Dosen mengatakan ia mengambil cuti panjang, memilih menyendiri. Raka mengirim surat panjang berisi permintaan maaf, tapi tak pernah dibalas. Ia tahu, Laras tak akan pernah bisa sepenuhnya sembuh, seperti dirinya. Trauma itu tertanam lebih dalam dari sekadar kenangan. Setahun kemudian, Raka menulis buku berjudul Perindu, Cinta yang Terluka. Buku itu memicu perdebatan luas antara akademisi, spiritualis, dan warga lokal. Sebagian memujinya karena mengangkat budaya yang nyaris hilang. Sebagian mengecamnya karena dianggap mengungkit kembali luka lama dan membuka celah roh kembali bangkit. Ia tidak peduli. Baginya, buku itu adalah bentuk tanggung jawab. Di halaman terakhir, ia menulis, "Bulu perindu bukanlah mantra cinta. Ia adalah tangisan jiwa yang patah. Setiap kali kita memaksakan cinta, menaklukkan perasaan dengan paksaan, atau doa terkutuk, kita membuka ruang bagi luka lama untuk hidup kembali." Beberapa bulan kemudian, Raka menerima surat tanpa nama. Di dalamnya, sehelai bulu halus hitam dan secari kertas bertuliskan, "Aku membaca bukumu. Aku memaafkanmu." Tapi perindu tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu. Dan kadang, cinta bisa menyakitkan, bukan karena mantra, tapi karena manusia itu sendiri. Raka menggenggam surat itu lama, lalu membakar bulu yang terlampir di dalamnya. Saat abu terakhirnya menghilang di angin malam, ia menatap ke langit dan membisikkan satu kalimat, "Maafkan kami, Sereya."